ternyata SIM card dari almarhum Vina juga itu di celebrate ya, digital forensik dari saudara-saudara kita di kepolisian. Apa maksudnya ya kan? 27 Agustus itu bilang bahwa penyidik di tahun 2016 itu file ataupun isi data dari SIM cardnya Vina di tanggal 27 itu udah disabotase sama oknum-oknum ladu sing. Ahli digital dari manapun Pak, dari Amerika, dari Eropa pun Pak, selama dia tidak diakuin dalam hal ini oleh Pusrefor Pak, bukan merupakan alat bukti Pak. Jam 15.14.10 UTC 00 itu Vina itu WA Widi dengan kata-kata mau gak make ntar dijemput sama kita. Nah itu kan, terus jam 15.17 24 detik UTC 0 itu dibales sama Widi, gak sok Talun Ita itu wah awalnya mikir ya. awalnya itu juga saya menyatakan itu kecelakaan, tapi Dari mana Anda meyakini? Oke. pantes Aduh, kalau itu mikir ya. pembunuhan. Aku bilang Hey semuanya, welcome back to my channel Anabats. Senyumnya gila. Oke, di video kali ini kita akan membahas kabar baik dari kubu terpidana ya. Karena HP Widi, yaitu tipe HP Mito yang digunakan Widi sebagai alat komunikasi dengan Vina di detik-detik terakhir kejadian. Dan pengacara Jute Kongso memberikan HP itu kepada ahli digital untuk mengekstraknya. Kita lihat detik-detik videonya. Mudah-mudahan ya, artinya dapat kami sampaikan. Ya, ini kami serahkan ke ahli. Hari ini saya serahkan ke ahlinya, Pak Rismon Sianipar. Pak Rismon Semoga sebagai ahli digital bisa diekstraksi dan menjadi petunjuknya. Bukti Vina percakapan terakhir ada di sini katanya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Ya, Pak Rismon titik ini supaya hati-hati simpen ya, karena ini tanggung jawab. Nah, itu adalah proses pemberian HP Widi kepada Bang Rismon. Kita next videonya ya. Jadi puji Tuhan bahwa ekstraksi dari handphone tersebut, dari handphonenya Widi itu sudah berhasil Alhamdulillah dibuka oleh ahli kita yaitu Rismon Sianipar, ya kan? Nah, yang ingin kita buktikan di dalam kasus ini adalah kalau di dalam putusan hakim kan disebutkan bahwa pada jam 22.30 itu polisi sudah datang di lokasi kejadian. Artinya kematian dari peristiwa itu sendiri sudah terjadi pasti sebelum 22.30. Oke. Ya kan? Nah, kemudian kita ingin membuktikan dari jam-jam bagaimana percakapan dari Vina dan Widi, ya. Ternyata jam 22.14 itu masih ada percakapan antara Vina dan Widi. Yep, benar banget ya kan? Tadi katakan bahwa 20.30 sudah ada polisi. Jadi 15 menit. Jadi kalau polisi aja datang ke sana 15 menit, nggak mungkin terjadi pembunuhan dalam waktu rentan yang seperti itu. Yep. Yang dari kejadian di lokasi dibawa ke flyover, dibawa lagi, nggak mungkin. Ya, itu yang ingin dibuktikan bahwa ini fakta yang sifatnya saintifik, nggak bisa dibantah, gitu loh. Bagaimana bisa dikatakan dia mati, terjadi peristiwa itu, padahal dia masih melakukan komunikasi ya. Jadi apa yang novum yang kami sampaikan di persidangan sebelumnya itu terkonfirmasi dengan adanya hasil ekstraksi dari Rismon. Nah, itu nanti akan kita tayangkan di persidangan. Mudah-mudahan ini bisa membuktikan kepada Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung untuk menilai bahwa tidak mungkin kejadian itu seperti itu. Oke, dan ekstraksi HP-nya Widi ya. Ekstraksi HP-nya Widi. Kalau Widi dan kuasa hukumnya Dan keluar percakapannya dengan Vina. Dan dengan Vina masih ada percakapan di antara itu adalah jam 22.14.
Nah, itu adalah kabar gembira dari Pak Oto Hasibuan bahwa ekstraksi HP Widi itu berhasil. Oke. Dan gimana sih hasil ekstraksi dari HP Widi, kita akan tampilkan next videonya. Oke. Ini adalah ekstraksi dari HP Widi ya. Bukti ekstraksi lengkap ini dihadirkan dalam sidang PK terpidana Vina. Gue akan spill detailnya ya. Oke. Dan itu adalah bukti-bukti atau hasil-hasil dari ekstrakan HP Widi. Yang kita tahu jam 10 ya kan, jam 10.14 itu dia masih bercakapan dengan Vina, tetapi ada satu orang yang masih ngeyel. Siapa dia? Kita akan lihat videonya Pak Zurroto. Dan Anda menemukan Vina pada pukul berapa? 22 lewatnya berapa Kurang lebih? nggak tahu yang Nah, Anda sempat kemarin sebutkan tahu ya? waktu itu kan 22 lewat berapa? 15 menit kalau nggak salah. Jadi gini, meskipun kedua korban ini mau kecelakaan, mau pembunuhan, bagi saya pribadi nggak ada untungnya. Bagi saya Om, Masa? bagi saya jiwanya nolong, Boleh. mengevakuasi Waduh, kedua duh. korban waktu tahun 2016 itu Om. Iya, Itu paham. aja. Saya pernah mendengar Anda meyakini betul bahwa kasus Eki dan Vina ini adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan, berdasarkan penglihatan Anda pada saat pertama kali Anda lihat di jembatan Talun itu. Bisa Anda jelaskan? Betul? Ya, betul Om. Jadi ini Om Aiman, pertama saya sampaikan, awal saya lihat kedua korban itu tergeletak di koper Talun itu. Ita itu. Wah. Awalnya Mikir ya. awalnya itu juga saya menyatakan itu kecelakaan. Tapi 2 hari 3 hari saya mendengar lagi kalau itu tuh pembunuhan. Dari mana Awalnya- Anda meyakini? Oke. Pantes Aduh, kalau itu mikir ya. pembunuhan. Aku bilang pribadi tuh Om Aiman. Oh, sebentar. Artinya pada saat awal Anda melihat, Anda sudah punya batin bahwa ini kayaknya pembunuhan nih, gitu. Betul ya? Awalnya saya ngomong situ emangnya betul itu kecelakaan. Tapi Oke. ketiga harinya saya mendengarkan kalau itu telah terjadi bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Oke. Gitu. Kayaknya diapain Saya nih orang nih? meyakini sendiri, oh pantes kalau itu pembunuhan karena korban Terus? laki itu sangat parah di mukanya. Itu Om. Kalau itu kecelakaan, itu nabrak apa? Kalau nabrak tiang, dari 8 tiang dari ujung ketemu ujung itu, tiang yang paling jelek, yang udah bengkok itu tiang ketiga. Jadi greget ya ngeliatnya ya. Bener gak teman-teman? Kayak dia kayak mikir gitu waktu ngomong gitu, lama gitu kan, coding gitu. Dan pernyataan tersebut ataupun ekstraksi HP Widi itu juga dipertanyakan oleh praktisi hukum Bang Frederick. Dia bilang itu nggak akan jadi bukti yang kuat gitu. Katanya sih begitu. Ah bener bang. Ah bener Pak D. Kita lihat Pak D berbicara. Rekan Jutek mengatakan ada ahli digital tadi, foto yang ditunjukkan itu loh, Oh, yang oke. dibuka-buka itu Pak, itu tidak ada nilainya Pak. Apapun ahli Pak, saya waktu sidang Pak, saya beberapa hak profesor S3 semua ahli saya ajukan Pak sebagai advokat Pak. Itu tidak pada tempatnya Pak. Nah dalam hal ini Pak mengatakan bahwa namanya mengekstrasi daripada HP. Tadi rekan Jutek mengatakan ada ahli digital. Ahli digital dari manapun Pak, dari Amerika, dari Eropa pun Pak, selama dia tidak diakuin dalam hal ini oleh Pusrevor Pak, bukan merupakan alat bukti Pak. Pak D. Frederick bilang hasil dari ekstrakan HP Widi itu tidak ada nilainya gitu, dan tidak bisa menjadikan bukti terkuat. Itu kata Pak D. Dan ada yang lebih mengejutkan lagi. Apa itu? Ini adalah kata Bang Rismon, ya kan, selaku ahli digital, bahwa HP Vina itu telah disabotase oleh oknum-oknum ladusing. Ini sangat mengagetkan loh. Gue juga baru tahu nih, baru ngeh gitu. Jadi ada kong kali kong gitu. Sampai oknum ladusing itu
mensabotase atau mendelete atau menghapus beberapa item atau beberapa file milik HP Vina. Kita lihat keterangan Bang Rismon. Cek videonya. Dari HP si Vina ya, almarhum Vina gitu ya. Nah terus ternyata ada juga berkas-berkas lainnya ya, yang bersamaan dengan berkas tersebut itu ternyata SIM card dari almarhum Vina juga itu di celebrate ya, dianalisa secara digital forensik gitu loh. Itu tidak disajikan juga. Nah itu SIM card dari almarhum Vina itu ya, bukan HP ya. Kalau HP yang sudah saya ajukan hari Jumat. Nah yang SIM card ini sudah 5 kali di celebrate dan semuanya itu tanggal 27 Agustus 2016 di tabel SMS messages-nya itu hilang, sengaja dihilangkan. Aktif sekali 28, 29 sampai September 27 itu dihilangkan semua. Inilah gaya digital forensik dari saudara-saudara kita di kepolisian, apa maksudnya ya kan? 27 Agustus itu hilang gitu. Jadi dari berkas itu saya baca SMS almarhum Vina itu tiba-tiba tidak ada pada tanggal 27 Agustus dan itu 5 kali dilakukan analisa forensik menggunakan alat atau software bernama Celebrite UFED itu gitu. Nah, kalian bisa mengartikan sendiri, kalian bisa ngasih asumsi sendiri bahwa penyidik di tahun 2016 itu file ataupun isi data dari SIM card-nya Vina di tanggal 27 itu udah disabotase sama oknum-oknum ladusing. Gimana coba mau kasus ini berakhir dengan sejujur-jujurnya? Ya nggak bisa lah. Dan kita juga udah tahu kan, dari Pak Ibtu Rudiana juga susah dikonfirmasi. Dari saksi kunci terakhir yaitu app disembunyikan. Pak Gugun Gumilar diwawancarai kabur. Dan yang terakhir adalah Pak Aris Papua yang kemarin mengungkapkan bahwa dia benar-benar tidak mengetahui peristiwa tersebut. Masa tahun 2016 gak dengar? Gak mungkin kali ya? Ya kan? Bener gak? Kita akan melihat hasil akhir sidang PK untuk ekstraksi HP Widi. Gimana sih terjadi sidang PK itu? Dan disitulah ekstraksi HP Widi dimunculkan. Cek videonya. Di dalam nomor 7 ini ada telepon masuk ya, atau keluar. Incoming masuk kepada teleponnya Yang ada di sini. di sini, Ya. yang ada di situ. Ya. Itu artinya berarti miliknya Widi. Ya. Nomor berapa itu? Nomornya nanti terlihat di tabel messages-nya, Pak. Ya, bisa saudara kedua. biar gampang bisa saudara tunjukkan. Bisa saya tunjukkan nanti di tabel messages-nya itu nomor HP Widi adalah +62 8986 934096. Yap. 96. Ya. Itu yang Widi. Iya, yang saya ekstrak dari tablet Mito ini, Ya. Pak. Yang Vina Yang Vina yang sudah diekstrak oleh Polda Jabar kita baca adalah +62 896 4011 098. Oke, jadi confirm ya semua ya. Ya. Jadi confirm dari Vina ke Widi sudah confirm. Confirmnya adalah di nomor 7 kita lihat pada jam 15.10 ya 51. Jadi di jam 15 10 menit tambah 7 jam itu aja berarti ada telepon masuk ke teleponnya Vina. Iya. Ya kan? Begitu ya? Yap. Yaitu jam tadi itu ya. Terbalik Pak, ini di HP Widi, maka dari Vina ke Widi. Iya, makanya saya bilang dari Vina ke Widi Iya. ada telepon masuk 10 menit 51 detik. Ya kan? UTC plus 0. Iya, udah plus zero kan? Masuk di sini. Benar ya? Iya. Kita berangkat ke nomor 8. Urutan nomor 8. Ada telepon dari Vina Vina masuk kepada Widi pada jam 15.12 38 artinya itu adalah jam 22 12 38 detik.
22 ya, jam 22. Oke. Urutan ketiga ada call lagi, ada telepon masuk dari Vina ke Widi pada jam 15.12 18. Oke. Jadi ada 3 di sini call yang masuk ya. Telepon masuk dari Vina ke Widi pada jam ini. Jadi kita di sini yang terakhir itu adalah yang ada adalah jam 22 kalau Indonesia jam 22 lewat 12. Ya kan? Nyambung ya. Ada lagi Pak, baris ke-10 pukul 17.13.18 UTC plus 0. Jadi nyambung antara telepon ini ekstraksi telepon dulu ya. Pembicaraan lewat telepon, miss call itu nyambung dari ekstrakan HP Vina dan ekstrakan HP Widi. Kita lihat beberapa bukti ekstrakan yang SMS ya. Gua akan jabarin sedikit lah. Gitu kan? Kalau diekstrakan HP Widi ya kan, SMS itu diterangkan jam 15.14.10 detik UTC 00 itu Vina itu WA Widi dengan kata-kata mau gak Mac ntar dijemput sama kita. Nah itu kan terus jam 15.17 24 detik UTC 0 itu dibales sama Widi gak sok ntar dimarahin gajol gitu kan ada send ada red dan udah terus di 16.19.32 UTC 0 itu si Widi mengirim pesan cuma nggak terlalu kedetek karena dia ngekstraknya juga pakai aplikasi Hexa ya ngekstraknya jadi masih ada simbol-simbol yang belum kebaca ini udah jelas kan ada perbincangan di situ ada perbincangan ada SMS yang jelas telepon miss call juga sama jadi ya udah jelas sebenarnya kok tinggal kejujuran dari oknum-oknum dari pihak-pihak terkait ya. Kalian harus jujur nih Pak. Ayo Pak jujur Pak biar institusi kita lebih baik lagi ya. Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.